Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martina Violin dengan NIM 103012300240. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data. Yang pertama, kedua kelemahan tradisional data systems. Yang ketiga, kelebihan data approach. Dan yang terakhir, resiko data approach. Yang pertama, konsep dasar basis data. Basis data tersebut memiliki pengertian koleksi data logis yang terstruktur dan terorganisir, yang bisa berisikan data saja, informasi saja, atau keduanya. Nah, yang kedua ada kelemahan tradisional data system. Nah, yang pertama ada program data dependence. Sesuai kata dependence, nah berarti dia ketergantungan banget. Jadi kalau misalnya ada program yang tidak berjalan, nah proses untuk melakukan program itu menjadi sangat lama. Yang kedua ada duplication of data. Nah, karena tidak mempertahankan struktur data itu sendiri, jadinya untuk penduplikatan data sering muncul gitu. Nah, yang ketiga ada limited data sharing. Nah, ini karena dia sangat terbatas, jadi kayak karena setiap aplikasi tuh punya private filesnya masing-masing. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk sharing di luar aplikasinya sendiri. Yang keempat adalah lengthy development times. Karena dari ketiga poin tersebut, jadi banyak, pasti setiap kali kita mau bagaimana kita membuat aplikasi baru, membuat format file baru, logika akses file lagi, jadi membuat waktu sangat terkuras lama. Lalu yang kelima ada excessive program maintenance. Karena dari poin 1 sampai 4 itu ada, jadinya kemungkinan untuk terjadi bug lumayan tinggi dan semua kekurangan itu tergabung membuat maintenance-nya terkategorikan berat. Nah, lalu yang ketiga ada kelebihan data approach. Yang pertama ada program data independence atau metadata. Nah, metadata ini dia tuh pembeda untuk deskripsi data. Jadi kalau misalnya di laptop ada tuh, kalau kita klik kanan sebuah aplikasi atau sebuah file, nah ntar ada propertiesnya. Nah, itu yang membuat kita jadi independence gitu. Nah, yang kedua ada plan data redundant. Nah, redundant ini pengurangan ya. Bukan pengurangan sih, lebih tepatnya dia digabungin. File redundant digabungin untuk menjadi struktur logikal yang single. Nah, yang ketiga ada improve data konsistensi. Nah, pada poin kedua tersebut kan ada data redundant. Nah, karena ada poin kedua itu juga membuat kemungkinan untuk ketidak konsistenannya juga menurun, dan juga tidak lupa membuat storage data menjadi lebih luas juga. Nah, yang keempat ada improve data sharing. Jadi kita mau misalnya dari baik pihak internal maupun eksternal, selama kita diberikan akses authorized, kita bisa melihat dan menggunakan data-data yang ada di dalam database tersebut. Yang kelima ada enforcement of standards. Nah, karena kita database tersebut didukung oleh dukungan manajemen penuh, data seharusnya akan mengarah ke otoritas yang berbentuk single point. Nah, yang keenam ada improve data quality. Nah, dari sini kita dapat membuat sebuah sistem yang kayak memaksa data usernya untuk tidak boleh melakukan hal itu, dan itu diberlakukan oleh DBMS. Nah, lalu yang terakhir ada resiko data approach. Yang pertama, new specialized personnel. Nah, butuh orang untuk membuat semua isian jeroan tentang database, yaitu misalnya administrasi service, ngurus staff, dan lain-lain. Yang kedua ada installation of management, cost and complexity. Karena hal ini bersifat luas dan kompleks, dan itu ada di dalam poin 1, nah butuh modal yang tinggi. Lalu yang ketiga ada conversion cost. Nah, untuk pindahin dari data yang jenis lama ke modern, itu membutuhkan uang yang lumayan banyak dan terlihat terlalu tinggi untuk sebuah organisasi. Yang keempat adalah need explicit backup and recovery. Karena share data harus akurat dan tersedia kapan saja, butuh backup yang komprehensif untuk restore data ketika ada damage yang terjadi. Lalu yang kelima ada organizational conflict. Nah, maksudnya ketika share database sudah disetujui bersama, tetap saja mungkin ada saja yang namanya terjadi yang namanya konflik. Nah, berdasarkan experience orang-orang, kebanyakan sangat sulit untuk menemukan solusi dari konflik tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.